Halo, ketemu lagi dengan YouTube AA Bro ya. Di sini saya akan memberi sedikit info tentang burung sogon. Banyak yang bertanya kepada saya, gimana bang caranya agar sogon mau berbunyi. Nah, cara satu-satunya ketika si sogon mau berbunyi itu, pertama dia harus nyaman dulu, dan kedua pakannya jangan diganti-ganti ya. Kenapa saya bilang pakan jangan diganti-ganti? Karena ketika pakan diganti-ganti dia akan beradaptasi kembali seperti awal kalian membeli omyokan atau nangkap dari alam liar. Nah, pertama saya pakai SKM dan cepuk air yang besar karena si sogon itu emang harus bisa mandi sendiri. Usahakan jangan disemprot. Untuk awal-awal bolehlah disemprot, cuman jangan diseringkan biar dia mandi sendiri. Nah, keunikan sogon yang ini dia emang masih bahan sih, cuman udah mau berbunyi dan beriwik, lagi belajar nembak. Ini masih hijauan ya. Nah, jadi gini, kenapa saya mengasih cepuk besar untuk mandi? Karena ketika sogon itu mau mandi sendiri, maka di situ sogon itu akan merasa tenang, seperti di alam liar, seperti di habitatnya. Nah, seperti itu. Jadi si sogon itu mau berbunyi, meski dia masih belum jinak, tapi dia mau berbunyi. Dan banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana bang sogon agar cepat bunyi. Nah, yang tadi saya sudah jawab, dan sekarang pakannya gitu. Gimana caranya supaya dia mau makan SKM katanya. Banyak yang bilang katanya burung sogon saya nggak makan SKM kental. Nah, gini caranya. Pertama, waktu Anda beli dari omyokan atau dari nangkap dari alam liar, usahakan si sogon itu meminum gula merah dan air gula merah atau air gula putih. Sehari itu kalian berikan menu itu, kalau bisa berdua menu itu disandingkan. Dan yang kedua, hari kedua Anda kasih sogon itu air susu dengan maksudnya SKM dicampur dengan air, diaduk. Nah, itu hari yang kedua. Kita perhatikan juga dia mau meminumnya atau tidak. Kalau belum mau meminumnya, kalian harus terus sabar, sandingkan aja dulu, dicepuk yang lain. Dan ketika hari berikutnya si sogon udah mau meminum air SKM yang udah dicampur, kalian boleh sandingkan dengan susu kental manis tanpa dicampur. Jadi di dalam sangkar itu ada air minum, susu kental manis yang dicampur air, terus satu lagi susu kental manis tanpa dicampur. Nah, kalian bisa lihat, pantau beberapa hari, usahakan kasih SKM yang dicampur itu dikit saja. Nah, ketika SKM itu dikit, yang dicampur air itu sedikit, maka perhatikan apakah dia mau makan SKM kental. Nah, ketika dia udah makan SKM kental, kalian jangan dulu mencopot SKM yang dicampur air karena dia belum beradaptasi. Nah, setelah dia udah dominan meminum SKM yang tidak dicampur air, boleh kalian mencopot SKM yang yang udah dicampur air. Nah, untuk hari berikutnya kalian boleh tambahkan denkau sedikit saja supaya si sogon itu tidak nyilet. Dan seterusnya kalian bisa ajarkan dia untuk makan kerotok. Caranya seperti awal. Jadi SKM yang dicampur air itu sandingkan sedikit saja, terus SKM kentalnya Anda cabut saja dulu. Setelah Anda cabut dulu, taburkan kroto di atas SKM yang dicampur air.
usahakan SKM campur airnya dikit saja. Nah, ketika SKM air itu mulai habis, kalian perhatikan apakah dia mau makan kroto. Dan ketika belum mau memakan kroto, jangan biarkan SKM yang dicampur air itu habis ya. Kalian boleh tambahkan lagi. Dan proses itu diulang-ulang sampai si Shogun dapat memakan si kroto tersebut. Terus dan di sini saya dapat pertanyaan, katanya gimana cara tahu? Nah, gimana cara tahu dia mau makan SKM-nya, makan krotonya? Satu, kalau emang Anda harian kerja tidak terurus, boleh. Nah, saya kasih tahu tanda-tanda dia udah mau makan kroto. Pertama, dia akan menjatuhkan kroto atau kroto yang dicepuk itu akan berserakan di bawah. Nah, usahakan Anda berikan kroto hanya beberapa butir, karena ketika dia terjatuh ke bawah si kroto itu, dia akan dengan gampang kalian hitung. Nah, apakah masih utuh dengan kroto yang pertama taburkan ataukah sudah berkurang? Nah, dari situ dia udah mau makan kroto. Nah, hari berikutnya kalau kalian kurang percaya, kalian bisa taruh kroto dicepuk tanpa dicampur SKM yang diaduk dengan air. Nah, seperti itu. Kalian perhatikan kalau dia udah mau makan kroto. Nah, di situ kalian sudah berhasil. Seperti itu. Bang, di sini banyak yang bertanya, katanya Shogun susah jinak, Shogun susah ini. Oke. Emang Shogun itu susah jinak, cuma yang pertama kalian proses penjinakan itu banyak sih di channel-channel YouTube lain banyak. Tapi kalau saya pribadi, karena saya sibuk kerja, saya cuman menggunakan metode ketika si Shogun ingin setelah dimandikan usahakan taruh di tanah, simpan di tanah. Nah, nanti kebiasaan si Shogun itu akan terbiasa melihat orang lalu lalang. Nah, di situ dia akan mulai dengan cepat, akan tidak terlalu gerabak lagi. Nah, seperti itu saja info dari saya. Terus bila kalian berkenan, kalian boleh subscribe, like, komen, dan share-nya, agar saya ke depan dapat membuat video-video tentang Shogun maupun burung lain. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kunjungannya, atas waktunya mengunjungi channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.